Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 2 pada buku Kemendikbud Matematika kelas 8 edisi revisi 2017, bab 2 yaitu koordinat kartesius, dengan pembahasan untuk kegiatan 2.1 mengenai pengenalan konsep, jarak, dan kuadran pada bidang koordinat kartesius. Untuk kompetensi dasar pada koordinat kartesius ini adalah 3.2, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan untuk 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian koordinat kartesius yang merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada objek bidang datar. Titik yang dimaksud di sini berupa titik yang memiliki unsur X, Y. Apa itu X, Y? Saya akan memperkenalkan kalian dengan bidang koordinat kartesius. Bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing, ini merupakan bentuk dari bidang koordinat kartesius, di mana memiliki sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Dan pada bidang koordinat kartesius juga terdapat bilangan positif dan juga bilangan negatif yang mana skala dalam satu kotak satuannya bernilai sama. Jika kalian dilihat di layar, antar bilangan memiliki jarak satu satuan. Tapi ada juga bidang koordinat kartesius yang memiliki jarak antar kotak adalah 2 satuan atau bahkan 5 satuan. Jadi, untuk itu kalian harus memperhatikan penulisan skala dalam bilangan untuk satu kotak satuannya. Kalian juga harus memperhatikan dalam membuat sumbu X dan sumbu Y, wajiblah dengan menuliskan nama dari sumbu tersebut agar kalian terbiasa dan juga kalian dapat memahami dengan pasti bahwa itu merupakan sumbu X atau sumbu Y. Jadi, jika kalian membiasakannya sejak dini, kalian akan lebih memahaminya dan juga dengan mudah untuk mengetahui yang mana sumbu X dan yang mana sumbu Y. Kita lanjut. Di sini saya memberikan bidang koordinat kartesius dengan 4 titik di dalamnya, yaitu ada titik yang berwarna pink, kuning, hijau, dan juga biru. Tadi saya mengatakan bahwasannya untuk koordinat itu merupakan titik dengan formasi X, Y. Kalian dapat lihat di sini X, Y. Kira-kira ini X apa dan Y ini apa? Kita lihat untuk contoh yang ada di titik pink ini. Bisa kalian lihat, kita ingin menuliskan X terlebih dahulu. Kalian tahu bahwasannya untuk sumbu X merupakan garis yang ada di sini. Jadi dari titik ini, jika mendekati sumbu X, seperti ini panah mendekati sumbu X, kita ketemu bilangan 3. Dengan begitu X-nya bernilai 3. Nah, kalian bisa melihatnya di sini ya. Perubahan ada angka 3 di sini, di mana 3 ini merupakan bilangan dari koordinat X. Bagaimana untuk Y? Kita tahu bahwasannya sumbu Y berada di sini. Dan jika titik ini mengarah ke sumbu Y, yang berarti seperti ini, ditemukan bilangan positif 2. Dengan demikian, untuk koordinat Y itu sendiri adalah 2. Sehingga diperoleh titik koordinat untuk titik A ini adalah 3,2. Kemudian, bagaimana untuk koordinat di titik B, di titik C, dan juga di titik D? Coba kalian pause dulu video ini, kemudian kalian kerjakan, dan nanti
kalian cocokkan apakah jawabannya sama dengan yang sudah saya jelaskan setelah ini. Kita lihat, untuk titik B, kita akan mengarah ke sumbu X terlebih dahulu. Jika kita mengarah ke sumbu X, kita akan menemui angka negatif 3. Dan jika kita mengarah ke sumbu Y, kita akan menemui bilangan 6. Dengan begitu, koordinat untuk titik B ini adalah negatif 3,6. Bagaimana? Apakah jawaban kamu sama? Jika belum, coba di-pause lagi dan perhatikan di mana kesalahan kamu supaya untuk titik C dan titik D kamu tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Kita lanjut untuk yang ke titik C. Titik C, jika kita mengarahkan ke sumbu X, kita akan menemui bilangan negatif 4. Ke arah sumbu Y, kita akan menemui juga negatif 4. Dengan begitu, koordinat untuk titik C ini adalah negatif 4, negatif 4. Begitu pula untuk titik D. Jika kita mengarah ke sumbu X, kita akan menemui bilangan 5, dan jika kita mengarah ke sumbu Y, kita akan menemui bilangan negatif 6. Dengan begitu, koordinat untuk titik D adalah 5, negatif 6. Bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah benar? Kalau benar, berarti kalian sudah mulai memahami. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oh iya, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwasannya jika kalian menemukan soal dengan kata absis atau ordinat, kalian tidak usah bingung. Karena sekarang aku tahu, koordinat X dapat disebut sebagai absis. Koordinat Y dapat disebut sebagai ordinat. Jadi nanti jika ada soal, tentukan titik koordinat jika dengan absisnya adalah 3 dan ordinatnya 2, berarti titik koordinatnya adalah 3,2. Begitu ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pembahasan jarak sumbu X dan sumbu Y. Jika pada slide sebelumnya kita memperhatikan ke arah mana titik tersebut berjalan, ke arah sumbu X dan juga ke arah sumbu Y. Ini berbeda dengan jarak. Jika jarak kita memperhatikannya dari sumbu. Coba kalian lihat pada tabel yang ada di sini, ada kolom untuk mengisi jarak sumbu X dan juga jarak sumbu Y. Untuk koordinat A, jarak sumbu X. Sumbu X kita tahu bahwasannya merupakan sumbu yang ini. Nah, jaraknya kita berangkat mulai dari di mana titik A ini berada. Jadi di sini kan, dari sumbu X ini kita bergerak, ternyata panahnya dari sumbu X ke titik 2 ini sejauh 2 satuan. 1, 2. Dengan begitu, jarak sumbu X-nya adalah 2 satuan. Bagaimana untuk sumbu Y? Kita juga berangkat dari sumbu Y menuju titik A. Di sini, dan kita menuju ke arah titik A dengan jarak 1, 2, 3. Dengan begitu, jarak untuk sumbu Y adalah 3 satuan. Bagaimana untuk titik B, titik C, dan juga titik D? Ada hal yang unik nih di titik B. Mengapa? Karena untuk titik koordinatnya sendiri bernilai negatif untuk sumbu X-nya, untuk koordinat X-nya. Kita lihat jarak sumbu X. Jarak sumbu X dari sini ke arah titik B, berarti sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, sejauh 6 satuan. Dan jarak ke sumbu Y sejauh dari sumbu Y sini 1, 2, 3, 3 satuan. Nah, coba kalian perhatikan. Jika koordinat titik A 3,2, maka jarak sumbu X-nya adalah 2 satuan. Dan jarak sumbu Y-nya adalah 3 satuan. Jika kalian perhatikan dengan ini, koordinat titik X menjadi jarak sumbu Y. Dan koordinat titik Y menjadi jarak sumbu X. Dengan begitu, di sini berarti juga berlaku untuk koordinat titik X, yaitu negatif 3,
menjadi jarak untuk sumbu Y. Karena jarak tidak mungkin negatif, maka jarak untuk sumbu Y kita tidak mempedulikan tanda negatif ini, sehingga hanyalah 3 satuan. Dan koordinat titik Y menjadi jarak sumbu X, yaitu 6 satuan. Kalau begitu, untuk koordinat titik C dan D bagaimana? Koordinat titik X untuk titik C ini berarti merupakan 4 satuan untuk jarak sumbu X dan begitu pula untuk jarak sumbu Y. Kalau untuk titik D, jarak sumbu X-nya berapa? Ayo. Jarak sumbu X kita melihatnya dari koordinat titik Y-nya kan. Di sini negatif 4. Berarti jarak untuk sumbu X-nya adalah 4 satuan. Dan untuk jarak sumbu Y-nya adalah 5 satuan. Gimana? Mudah bukan? Kita lanjut untuk mengenal kuadran. Di sini saya menampilkan bidang koordinat kartesius, sama seperti yang di awal saya tampilkan tadi ya. Di sini jika kalian melihat terdapat 4 bagian, di mana ini merupakan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jika kalian perhatikan, di sini kuadran 1 dibatasi oleh sumbu X sampai ke sini, dan sumbu Y ke atas sini. Jadi, jika kalian perhatikan, nilai untuk sumbu X ini bernilai positif atau negatif ya? Positif ya, benar sekali. Dan untuk sumbu negatif bernilai positif. Oleh karena itu, karakteristik untuk kuadran 1 adalah positif dan positif. Sama seperti halnya X, Y di sini. Saya menempatkannya ini agar kalian tahu bahwasannya untuk nilai X bernilai positif dan nilai Y bernilai positif juga. Begitu pula untuk di kuadran 2. Kuadran 2 jika kalian lihat nilai X-nya, di sini nilai X-nya apa? Negatif kan? Dan untuk nilai Y-nya positif, sehingga karakteristiknya adalah negatif, positif. Bagaimana kuadran 3? Bagaimana kuadran 4? Coba kalian pause dulu videonya, kemudian kalian tentukan kira-kira apa ya karakteristik untuk kuadran 3 dan kuadran 4 ini. Kita lihat untuk di kuadran 3, nilai X-nya di sini bernilai negatif, dan nilai Y-nya bernilai negatif juga. Oleh karena itu, kuadran 3 karakteristiknya adalah negatif, negatif. Dan kuadran 4, untuk nilai X-nya sendiri bernilai positif, dan untuk sumbu Y-nya, nilai Y-nya bernilai negatif. Oleh karena itu, kuadran 4 memiliki karakteristik positif, negatif. Bagaimana? Apakah masih bingung? Kalau masih bingung, coba di-pause, kemudian diperhatikan kembali mengenai pembatasan atau pembagian kuadran pada bidang koordinat serta karakteristik yang dimiliki oleh tiap-tiap kuadran. Jika sudah, saya memiliki 2 soal nih. Kalian diminta untuk menentukan di manakah letak kuadran dari titik koordinat negatif, 4 dan juga negatif 3, negatif 2. Kalian perhatikan, di sini untuk nilai X-nya dia bernilai negatif. Kemudian untuk nilai Y-nya bernilai positif. Berarti karakteristik negatif positif dimiliki oleh kuadran 2. Benar sekali, karena bernilai negatif dan positif. Bagaimana untuk negatif 3, negatif 2? Di kedua nilainya bernilai negatif, sehingga ia merupakan di kuadran 3, karena karakteristik negatif dan negatif dimiliki oleh kuadran 3. Bagaimana? Apakah sudah mengerti mengenai pembagian kuadran dan juga pemahaman tentang konsep dan jarak? Jika belum, silakan kembali diulang video ini, dan jika sudah, silakan kalian mencari soal-soal latihan yang berhubungan dengan pembahasan di video pembelajaran kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian memahaminya dan kalian terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan koordinat kartesius, khususnya pada kegiatan 2.1.
Dari saya cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.